dengan tema puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Marilah kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Hansa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa bulan Ramadan tidak lama lagi atau sebentar lagi meninggalkan kita pada tahun ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berbagai macam anugerah supaya amal ibadah itu terus tersambung. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan dari semua aspek, Nabi yang menjadi contoh teladan dari segi kepemimpinan, kepala negara. Rasulullah menjadi contoh terhadap suami yang bisa menjadi panutan terhadap istri dan anak-anaknya, menjadi seorang ayah, seorang bapak yang menjadi idola bagi anak-anaknya, dan menjadi pemimpin umat yang menjadi panutan bagi seluruh pengikut-pengikutnya. Kepadanya lah kita menemukan keindahan Islam dan keistimewaan Islam. Terutama pada subuh yang mulia ini diberikan tema mengenai puasa 6 hari atau puasa Syawal yang biasa kita dikenal puasa Syawal. Memang ada riwayat yang menyampaikan itu, yang intinya bahwa puasa Syawal itu dikerjakan dalam waktu 6 hari, maka kata Nabi itu seolah-olah kita beribadah 1 tahun. Jadi setelah puasa Ramadan itu selesai disambung dengan puasa Syawal, maka pahala yang ditemukan atau yang didapatkan orang yang berpuasa Syawal itu sama dengan orang berpuasa selama 1 tahun pahalanya. Maka umat Muhammad itu termasuk umat yang umurnya pendek, tetapi diberikan keistimewaan, berbagai macam keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan pahala yang berlipat-lipat, yang berlipat ganda. Mari kita membaca hadis yang mendasari puasa Syawal itu. An Abi Ayyub Al-Ansari, ya, dari Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah. Jadi hadis ini disampaikan oleh sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang didengar oleh Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang tahun itu. Jadi ini hadis ini kemudian dibukukan oleh Muslim dalam nomor hadisnya 1164. Man shoma ramadhana, ya, jadi ketika menggunakan man artinya siapa saja, ya, barang siapa, ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang dilucukan barangnya siapa gitu, ya. Maksudnya di situ siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, ya, orang tua, anak-anak yang sudah balik misalnya,
yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, ya, kemudian atba'ahu itu artinya melanjutkan, jadi berturut-turut. Nah, nanti ada perbedaan pandangan para ulama, apakah puasa 6 hari itu harus berturut-turut dikerjakan, ya, misalnya dari tanggal 2, karena kalau tanggal 1 itu diharamkan berpuasa karena hari raya umat muslim. Tetapi tanggal 2 itu sudah bisa dimulai. Cuma mungkin kalau tanggal 2 itu masih banyak hidangan-hidangan yang enak-enak gitu ya. Kemudian silaturahmi yang merupakan kewajiban bagi orang muslim, bertemu dengan sunnah, maka beberapa ulama atau sebagian ulama mengatakan dahulukan dulu silaturahmi itu, ketemu sama keluarga. Tetapi kalau cuma sampai kepada tsumma atba'ahu, maka artinya langsung. Untung Rasulullah menambahkan min syawalin, karena min syawalin ini dalam artian punya jeda. Nah, jadi ada celah yang bisa kita lihat dari hadis ini. Ya, man shoma Ramadan, siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan, atba'ahu, kemudian melanjutkan puasa Syawalnya itu atau puasa di bulan Syawal 6 hari, ya, sitang 6 hari, maka seolah-olah melaksanakan puasa sepanjang waktu. Nah, karena ada kata min syawalin, artinya semaunya, sesenangnya ataukah senyamannya. Dalam artian kalau misalnya nyamannya itu tanggal 15 baru bisa dikerjakan, baru sempat, itu boleh. Nah, terus apakah harus berurutan 15, 16, 17 sampai 6 hari? Sebagian ulama mengatakan berurutan, tapi menurut hadis ini karena adanya kata min syawalin, ya, ada yang menggunakan kata min, itu kata pecahan atau bagian tertentu yang bisa tidak berurut. Maka sebagian ulama mengatakan boleh tidak berurut. Misalnya mulai tanggal 3 mulai puasa, nanti sempatnya lagi tanggal 10, kemudian sempatnya lagi 13. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ibu-ibu yang mengalami haid di bulan Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan misalnya 6 hari, 7 hari, atau beberapa hari, bertemu puasa sunnah di bulan Syawal? Maka sebagian besar ulama mengatakan dahulukan mengqadha puasa karena bertemu antara wajib dengan sunnah. Tapi sebagian pendapat ulama juga mengatakan ayyamim madduda, ya, ganti di bulan-bulan lain. Ramadan itu, puasa Ramadan itu bisa diganti di bulan lain. Maka sebagian ulama mengatakan dahulukan dulu Syawal gitu. Karena puasa Syawal itu ada waktunya, hanya di bulan Syawal. Cuma ya mungkin yang bisa mengerjakan ini yang masih muda-muda, ya, yang bisa menjamin hidupnya masih panjang. Tapi kalau sudah tua-tua mungkin nah, tapi itu tidak bisa menjadi dasar karena sekarang ya anak muda pun bisa meninggal lebih duluan gitu, daripada orang tua. Nah, karena ingin mendapatkan keutamaan di bulan Syawal ini, sebagian ulama mengatakan kerjakan dulu 6 hari di bulan Syawal itu puasa sunnah, kemudian nanti mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan itu di bulan lain karena masih panjang waktunya sampai akhir bulan Sya'ban. Ini ada dasarnya. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan Aisyah itu pernah mengganti puasanya di bulan Sya'ban, bulan Ramadannya. Tetapi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai dasar bahwa Aisyah setiap tahun mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan itu di bulan Sya'ban. Nah, mungkin hanya sekali 2 kali saja. Nah, di dalam Islam kita diwajibkan untuk segera menunaikan kewajiban kita, karena jangan sampai kita tidak tahu tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa utang, maka lebih baik mendahulukan itu. Nah, ada lagi pendapat yang lain bahwa sedangkan bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu bisa diganti di bulan-bulan lain, maka bulan Syawal pun, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal pun itu bisa diganti di bulan lain. Nah, ini tidak banyak yang memberikan pendapat ini, tapi ada yang begitu, ya. Artinya puasa Syawal itu dilihat
Jangan hanya sekedar berpuasa di bulan Syawal, tapi ada makna di dalamnya yang mesti kita pahami, yaitu kita disuruh bersegera melakukan kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Nah, misalnya bulan Ramadan itu kita banyak sekali melakukan kebaikan yang mungkin tidak pernah dilaksanakan di bulan-bulan lain. Tapi setelah Ramadan masuk Syawal, kita disuruh lagi melakukan kebaikan, yaitu disuruh lagi berpuasa. Nah, tentu banyak sekali hikmahnya tentang puasa itu, baik itu secara pribadi maupun secara sosial. Nah, mungkin itu yang bisa memberikan gambaran kepada kita. Nah, mengapa kemudian disebut sebagai puasa 1 tahun? Ya, karena ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan janji itu. Kalau tafsir dari Buya Hamka, tafsir Al-Azhar juz 8 halaman 216, dia mengatakan makna ayat ini yaitu minimal 10 lipat, ya, atau 10 kali lipat. Karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Orang yang menanamkan kebaikan itu seperti menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai itu 100 buahnya. Nah, jadi 700. Nah, maka dalam penafsiran Buya Hamka atau Profesor Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar pada halaman 216, dia katakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha," 10 kali lipat kebaikan itu minimal. Itu bisa 700 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan indikasi dalam Quran, "Wallahu yudai'u liman yasha wallahu wasi'un alim." Bahkan Allah melipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan hamba yang dikehendakinya. Jadi kita melaksanakan kebaikan. Tetapi ini saja dasarnya 10 kali lipat. Maka ketika berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari misalnya, kali 10 maka itu 300. Itu ibaratnya 300 hari. Ditambah dengan 6 hari Syawal, 6 hari baik itu berurutan maupun tidak berurutan, maka itu dikali 10 menjadi 60 atau dibulatkan menjadi 2 bulan. Jadi pertama tadi 30 hari kali 10 300, maka menjadi 360 hari atau 1 tahun. Nah, itu cara kalkulasinya. Nah, kemudian itu dari Syarah Nawawi juz 7 halaman 56 disebutkan alasan menyamakan 1 tahun. Oke, begitu cara perhitungannya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi ulama yang agak ketat yang memberikan penjelasan terhadap hadis ini, bahwa dahulukan dulu yang wajib. Tetapi ada tekad di dalam diri kita ingin melaksanakan puasa itu meskipun tidak sempurna. Misalnya saya cuma bisa mendapatkan 3 hari di bulan Syawal, tetap laksanakan 3 hari atau 2 hari, nanti dilanjut di bulan lain. Atau tidak ada salahnya ketika kita banyak berpuasa. Ya, meskipun mungkin di bulan Syawal tidak sampai selesai, tapi ketika niat itu sudah ada, maka Allah Subhanahu wa taala bisa melihat itu sebagai suatu perjuangan. Kemudian ulama yang lain mengatakan qada puasa Ramadan di bulan Syawal sekaligus mendapat 6 hari puasa Syawal. Wah, jadi ada sebagian ulama mengatakan, terutama pengikut Syafi'i juga, sebagian pengikut Syafi'i mengatakan kalau sudah mengganti puasa di bulan Syawal, misalnya tertinggal 7, maka berarti 6 itu sudah sekaligus masuk puasa Syawal. Juga kalau mendapatkan puasa itu juga di hari Senin, Anda berpuasa di hari Senin atau Kamis, maka sekaligus juga mendapat pahala Senin Kamis. Nah, cuma sedikit pendapat yang sepakat dengan ini, karena disebut sebagai man shoma Ramadhana, disebut sebagai berpuasa di bulan Ramadan ketika sudah utuh. Ya,
Jadi kalau belum sempurna, bagaimana cara perhitungannya? Ya tadi seperti 10 kali lipat, kemudian 300 hari dalam 30 hari itu. Kalaupun cuma 29 hari, maka kita menghitung bulannya. Misalnya 1 bulan itu kali 10 kali, berarti 10 bulan. Itu. Ditambah 60 hari tadi, ya, maka 2 bulan, maka tetap 1 tahun. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, yaitu tadi ada mendahulukan puasa Syawal, itu bisa. Kemudian didahulukan qada. Nah, itu beberapa pendapat, tapi lebih banyak yang mengatakan, atau sebagian besar ulama mengatakan dahulukan dulu mengerjakan puasa qada itu. Kalau bisa, ya kalau sempat, misalnya meninggalkan qadanya 7 hari ditambah 6 hari berarti 13 hari, ya, hampir setengah bulan berpuasa di bulan Syawal. Nah, kalau kuat, tapi kalaupun memang tidak kuat, nanti di bulan-bulan lain. Nah, itu keutamaan yang berpuasa. Kemudian yang kedua, ya, jadi keutamaan yang kedua puasa Ramadan dan puasa Syawal itu penyempurna puasa Ramadan. Dia penyempurna. Kenapa? Karena ada suatu indikasi di dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amal yang pertama di hari kiamat diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jadi ketika di hari kiamat, maka pertama diperiksa kepada setiap manusia, terutama muslim, ya, salatnya. Ini hadis ini yang mendasari. Tetapi jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya itu salat di bawah waktunya bagus, maka dia akan selamat dari seluruh pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan dari malaikat maupun pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, Allah taala berfirman. Nah, di sini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang mengatakan, "Periksalah wahai malaikat, periksalah hambaku itu, barangkali ada salat sunnahnya." Nah, ini masih ada celahnya. Itu sebabnya di dalam Islam itu salat sunnah itu banyak sekali. Sebelum duhur disunahkan 4 rakaat. Ya, setelah duhur 4 rakaat, itu sudah 8. Sunnah subuh 2 sebelumnya. Asar sebelum asar 2 juga. Jadi itu sudah banyak. Nah, diharapkan sholat sunnah ini atau ibadah sunnah ini bisa mengganti ataukah bisa menyempurnakan sholat wajib yang pernah ditinggalkan maupun yang dilakukan tapi tidak sempurna. Jadi kalau datang ke masjid, ya usahakan jangan langsung duduk. Ya, usahakan tetap sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunnah. Itu keutamaannya sangat banyak. Kalaupun tidak melaksanakan sholat sunnah di masjid, itu boleh dikerjakan di rumah. Atau sebelum ke masjid sudah sholat sunnah di rumah. Nah, itu bisa. Nah, yang jelas perbanyak sholat sunnah ini. Ada celah-celahnya ketika suatu waktu di hari kiamat, seorang hamba ditanya, ternyata malaikat mengatakan, wah ini hambamu ya Allah, banyak sekali bolong-bolongnya sholatnya. Gitu. Maka Allah masih memberikan dispensasi. Coba lihat itu, barangkali banyak sholat sunnahnya. Oh ya, di bulan Ramadan sering tarawih. Gitu. Setiap malam dia sholat tarawih. Nah, kalau seperti itu, coba ambil sholat sunnah-sunnahnya itu, tempelkan kepada sholat yang bolong itu. Nah, itu bisa saja. Mungkin itulah nanti disebut sebagai syafaat Rasulullah juga. Namanya syafaat itu menyempurnakan. Jadi tidak bisa mendapat syafaat dari Rasulullah kalau tidak ada yang bisa yang kita kerjakan amal ibadah. Jadi ibaratnya syafaat itu kita punya pakaian yang sobek. Nah, yang sobek itu diberikan tambahan kain untuk ditambal sebagai hal yang sempurna atau diperbaiki atau dibuat hiasan-hiasan yang lebih indah di pakaian itu. Itu namanya menambal sesuatu yang bolong itu menjadi sempurna. Itu namanya syafaat. Tapi kalau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tiba-tiba esok hari ingin mendapatkan syafaat, itu jauh dari syafaat. Karena nggak ada yang dikerjakan amal ibadah.
Nah, syafaat itu hadir ketika kita sudah melakukan kebaikan. Sama dengan hidayah. Hidayah tidak mungkin hadir kepada siapapun tanpa berusaha sendiri. Kenapa tidak sholat? Nanti saya menunggu hidayah. Itu hidayah itu tidak datang. Hidayah itu tidak datang. Datang ke masjid dulu, ikut pengajian, ikut kajian, itu mendatangi ulama, mendatangi ustadz, bertanya, belajar, kemudian melaksanakan ibadah. Itu bisa kita mendapat hidayah. Hidayah harus dijemput. Ya. Itu kemudian di dalam hadis ini, ya, ini hadis riwayat Tirmizi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Ya. 3 penafsiran ulama terhadap hadis ini. Yang pertama, ibadah sunnah yang satu kelompok dengan ibadah wajib. Seperti tadi, misalnya sholat subuhnya kurang sempurna. Tetapi sebelum sholat subuh dia melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya, atau qabla subuh. Maka itu pendapat sebagian ulama pada poin pertama. Maka ketidaksempurnaan sholat subuhnya itu ditambal ataukah disempurnakan oleh sholat sunnah sebelumnya yang bergandengan tetap di subuh itu. Nah, duhur juga begitu. Itu sebagian pendapat poin pertama. Pendapat yang kedua, ibadah sunnah yang satu jenis dengan ibadah wajib. Misalnya kekurangan pada sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnah apapun. Nah, itu ketidaksempurnaan puasa itu bisa puasa Ramadan misalnya makruh. Kita melihat banyak orang yang makan, kemudian kita menyuapkan anak kita misalnya makanan, kita pengen sekali gitu ya, mengganggu tuh, mengganggu niat kita berubah-ubah ya, mengganggu harumnya itu, baunya dan macam-macamnya. Akhirnya puasa kita makruh. Tapi 6 hari di bulan Syawal puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya kita laksanakan, itu bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita yang tidak sempurna itu. Yaitu pendapat yang kedua, masih serumpun. Ya, masih serumpun. Pendapat yang kedua ini bahwa meskipun itu sholat asar misalnya tidak sempurna, tapi mengerjakan sholat sunnah yang lain, misalnya sholat sunnah duhurnya bagus, sholat sunnah maghribnya bagus, ya, setelah maghrib, maka itu bisa menyempurnakan sholat fardu yang lain-lainnya. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi tidak mesti bergandengan, ya. Tidak mesti sholat sunnah duhur menutupi sholat duhur, tidak. Tapi semua sholat fardu kita yang kurang maksimal itu bisa ditutupi. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan? Saya pernah mendengar di dalam satu kajian kiai saya waktu mondok bahwa 40 jumlah rakaat sholat sunnah itu baru bisa menggantikan 1 rakaat sholat wajib. Nah, jadi satu sholat wajib kita tinggalkan itu baru bisa digantikan sama kedudukannya dengan 40 rakaat sholat sunnah. Jadi kita merefleksi saja berapa banyak sholat sunnah, sholat wajib kita tidak laksanakan dalam waktu yang dalam keadaan yang normal. Kecuali tidak normal, misalnya haid 7 hari, 10 hari, atau 8 hari. Nah, itu tidak wajib puasa dan tidak wajib untuk sholat. Nah, apakah berkurang pahalanya? Oh tidak. Pahalanya tetap sama dengan orang berpuasa dan orang yang sholat. Sebab kalau perempuan yang haid melaksanakan sholat justru malah berdosa. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat dapat pahala, karena itu adalah perintah Allah. Jadi itu namanya tetap menuruti perintah Allah. Jadi orang yang sholat itu menuruti perintah Allah, tapi perempuan yang haid tidak sholat tidak puasa itu juga menuruti perintah Allah. Sama-sama pahalanya tetap ada. Jadi kita terima dengan baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah di waktu tidak ada unsur, tidak ada menghalangi, kemudian meninggalkan sholat itu tidak kita ganti. Tuh. Nanti belajar lagi di hal lain tentang bagaimana mengganti sholat itu. Banyak pendapat ulama dan mengatakan lupa misalnya itu bisa diganti di hari yang lain. Tuh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sholat yang pernah ditinggal pun beberapa bulan yang lalu itu bisa diganti. Nah, artinya ada keinginan untuk terus menyempurnakan itu. Nah, kalau sudah lupa Ustaz, udah berapa kali, sholat saja sebanyak-banyaknya untuk mengganti itu. Tapi terutama kedepannya itu yang harus diperhatikan. Kita berusaha lebih baik, karena satu kali saja kita tinggalkan itu sekian banyak harus kita gunakan waktu, atau sekian banyak kita gunakan rakaat
untuk menyempurnakan itu. Nah, begitu juga dengan puasa. Jadi masuk dalam kategori ini. Puasa di bulan Ramadan ketika ada yang tidak sempurna, maka itu bisa disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, baik itu puasa 6 hari di bulan Syawal maupun puasa Senin Kamis maupun sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga atau bagian yang terakhir, semua ibadah sunnah meski tidak sekelompok atau sejenis dapat menghapus kekurangan ibadah wajib. Nah, ini pendapat yang ketiga. Misalnya sholat sunnah menyempurnakan kekurangan puasa. Nah, ini sebagian ulama poin ketiga ini mengatakan dengan sholat yang sebanyak-banyaknya itu bisa menggantikan bisa menyempurnakan puasa yang tidak sempurna. Artinya dia tidak serumpun. Ya, satu bicara puasa, satu bicara sholat itu. Tapi bisa. Maka di dalam Islam itu kita diupayakan untuk banyak-banyak melakukan puasa sunnah, juga banyak-banyak melakukan sholat. Semoga dengan sholat sunnah, ya, sholat wajib dan sholat sunnah, semoga dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu mampu menyempurnakan semua kekurangan-kekurangan wajib yang pernah kita laksanakan. Nah, bagaimana kalau tidak pernah melaksanakan? Itu tidak bisa disempurnakan. Jadi misalnya bagaimana kalau Ramadan sholat tarawih full, tapi di luar Ramadan tidak sholat wajib, gimana? Bisakah menyempurnakan? Itu tidak bisa, karena tidak ada yang kita kerjakan. Ya, kan ada sebagian begitu. Bisa dipraktekkan. Apa bisa dilihat di prakteknya? Beberapa orang di antara kita ada seperti itu. Nah, nanti di bulan Ramadan itu sholat, tapi kalau bulan Ramadan itu tidak sholat. Ini tidak masuk dalam kategori salat dan puasa wajib di bulan Ramadan itu menggantikan atau menutupi kekurangan. Apanya yang mau ditutupi? Tidak ada yang dikerjakan. Nah, yang ditutup itu yang ada dikerjakan. Mungkin itu yang bisa menjadi perbincangan pada subuh hari ini. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.